Selamat malam, Bapak Kristia Putra, Eskom MSSI, selaku dosen pengampu kami. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas kami. Saya sendiri Rizky, Cynthia Desti Natalia, Cynthia dan Angga Thomas Andre. Tema kami yaitu implementasi SAP dalam pembuatan report demografi organisasi. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Angga Thomas Andre. Masuk ke dalam pendahuluan. Nah, di dalam perusahaan pasti ada yang namanya sebuah strategi. Dapat kita ketahui, perusahaan selalu berusaha mencari dan menerapkan strategi terbaik untuk bersaing dengan perusahaan lain, sehingga dapat bertahan di era bisnis yang kompetitif. Pada umumnya, strategi yang dipakai oleh perusahaan yang terdahulu adalah strategi untuk kegiatan operasional atau kegiatan eksternal. Terjelas, saya akan mengartikan secara terpisah. Strategi adalah suatu proses yang dilakukan dengan memiliki fokus pada tujuan jangka panjang, disertai susunan rencana untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Strategi juga bisa diartikan dalam suatu program yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang selanjutnya, untuk menghadapi sebagian besar paradigma komputasi, yakni mengadaptasi bisnis yang berbasis teknologi informasi atau teknik informatika yang berdasarkan infrastruktur meringankan perubahan operasional yang terjadi. Nah, salah satu sistem berbasis ERP SAP adalah PT Krakatau Steel Persero atau Persero. Nah, yang selanjutnya, ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. Secara umum, hal ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan yang mengatur records dan perencanaan seputar ERP ini, yang berhubungan dengan semua departemen di perusahaan dan berusaha memastikan semua bekerja dengan tujuan yang sama atau tujuan yang searah. Nah, yang selanjutnya, System Application and Product in Data Processing atau SAP adalah alat software untuk keperluan ERP. SAP ini merupakan singkatan dari System Analysis and Program Development. Nah, pada penggunaan software ini, kita akan menemukan beberapa modul yang digunakan untuk tujuan tertentu. Yang selanjutnya, SAP didirikan di Jerman pada tahun, atau lebih lengkapnya pada tanggal 1 Januari bulan April tahun 1972, yang didirikan oleh 5 orang, yaitu Dietmar Hopp, S. Werner Hector, Klaus T.S. Kier, Eson Plätner, Klaus Turner. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cynthia Desti. Di sini saya akan menjelaskan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Desti Natalia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan keuntungan dari SAP. Di sini SAP memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah SAP di mana dia terdiri dari sejumlah modul atau aplikasi yang mampu untuk mendukung semua transaksi yang perlu dilakukan dalam suatu perusahaan, dan di tiap aplikasi bekerja secara berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan SAP mempunyai NetWeaver, platform yang mensupport development dan software logistik. Jadi maksudnya SAP NetWeaver ini adalah yang mendukung sebuah implementasi SAP sistem. Lalu yang ketiga, SAP mempunyai
ABAP atau yang lebih dikenal dengan programmer yang mempermudah developer untuk implementasi bisnis logik. Lalu yang keempat dapat mendukung integrasi proses bisnis perusahaan-perusahaan besar. Dan yang terakhir, yang kelima, semua informasi yang tersimpan di dalam SAP dapat diakses oleh bagian organisasi yang membutuhkan pada saat dibutuhkan. Selanjutnya ada kekurangan SAP. Yang pertama ada relatif mahal karena menggunakan SAP membutuhkan dana yang relatif besar. Selain itu, biaya pemeliharaan dan upgrade-nya pun terbilang cukup besar. Lalu yang kedua, menuntut kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memasukkan data secara presisi serta dengan ketepatan waktu. Jadi hal ini membuat perusahaan harus mengeluarkan dana yang lebih besar untuk membayar gaji SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas tersebut. Yang ketiga, cukup rumit untuk digunakan. Maksudnya, sistem SAP cenderung memiliki kompleksitas yang membuatnya cukup rumit saat digunakan oleh para pemula. Modul aplikasi dalam SAP. Modul ini mewakili bisnis proses di suatu perusahaan. Contohnya seperti Departemen Keuangan, yang pada umumnya akan diwakili oleh finansial atau controlling SAP. Modul aplikasi sebagai berikut adalah yang pertama ada SD atau sales dan distribution yang dapat membantu meningkatkan efisiensi suatu kegiatan operasional terkait dengan proses pengelolaan customer order seperti proses sales, shipping atau billing atau yang disebut dengan pengiriman dan penagihan. Lalu yang kedua ada MM atau material management yang dapat membantu menjalankan proses pembelian dan pengelolaan inventory. Lalu yang ketiga PP atau yang disebut dengan production planning yang membantu menjalankan suatu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. Lalu yang keempat ada QM atau yang disebut dengan quality management yang membantu mengecek suatu kualitas proses di keseluruhan suatu perusahaan atau rantai logistik. Lalu yang kelima ada PM atau yang disebut dengan plan maintenance yang merupakan suatu solusi atau proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cynthia. Baik, di sini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Cynthia dan akan melanjutkan apa itu HR. HR adalah Human Resource, mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. Yang poin pertama ada PS, Project System, mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. Ada FA, Financial Accounting, mencangkup standar accounting, cash management, treasury, general ledger, dan konsolidasi untuk tujuan reporting. Ada CO atau controlling, mencangkup cost accounting mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas. CO atau controlling atau bisa disebut sebagai manajemen accounting, sebuah modul yang bisa melakukan perencanaan keuangan dalam perusahaan secara internal, di mana segala macam bentuk biaya dapat dikendalikan dengan real time dan akurat. Ada yaitu asset management. Semua modul yang aplikasi di SAP dapat bekerja secara terintegrasi atau terhubung yang satu dengan yang lain. Bisa dikatakan proses sistematis menyebarkan pengoperasian, pemeliharaan, upgrade, dan membuang aset biaya efektif. Istilah ini paling sederhana. Sistem yang baik memiliki beberapa karakteristik. Sistem yang mempengaruhinya diantaranya ada fleksibel, merupakan sistem yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Namun sebaiknya cukup fleksibel agar lebih mudah disesuaikan dengan keadaan sering berubah.
ada mudah diadaptasikan, sistem yang cepat mudah diadaptasikan dengan kondisi baru, tanpa mengubah sistem yang lama maupun mengganggu fungsi utamanya. Sistematis, sistem yang dibuat tidak akan mempersulit aktivitas pekerjaan yang telah ada. Fungsional, yaitu sistem yang dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sederhana, yaitu sistem yang mudah dipahami dan dapat dilaksanakan. Pemanfaatan sumber daya yang optimal, yaitu sistem yang dirancang dengan baik, akan menjadikan penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu next. Reporting demografi organisasi yang dibutuhkan bagi manajemen dalam melakukan evaluasi diperlukan informasi sebagai berikut, yaitu salah satunya yang dilakukan dalam reporting ini yaitu yang pertama usia tenaga kerja pada organisasi, yang kedua yaitu jumlah karyawan pada setiap golongan atau level pada organisasi tertentu untuk dapat dilakukan perhitungan staffing level. Yang ketiga yaitu tanggal mulai bekerja, gunanya untuk dapat dilakukan perhitungan kapan karyawan pada organisasi tertentu akan pensiun. Selanjutnya yaitu tanggal menepati posisi jabatan untuk dapat dilakukan perhitungan length of service. Di sini dapat kita lihat perbandingan gambar yaitu proses sebelum dilakukan reporting demografi menggunakan SAP, yaitu sebelum dan sesudah. Di sini dapat kita lihat perbandingannya dalam jurnalnya tersebut yang akan dilampirkan dalam daftar pustaka. Perbedaannya atau perbandingannya yaitu yang pertama itu adalah memerlukan waktu yang relatif lama dalam penyusunannya. Selanjutnya itu tidak ada real time karena masih tergantung pada hasil download mining tabel yang kemudian diolah lebih lanjut. Selanjutnya yaitu tingkat kesalahan dalam mengklasifikasikan atau menggolongkan ke dalam rank usia maupun golongan sangat besar karena sangat bergantung terhadap ketelitian pengolahan data. Nah, pembuatan report demografi di SAP ini dapat mempercepat proses. Hal ini dapat dilihat perbandingannya pada gambar tersebut. Perbaikan proses dalam pembuatan report dengan mengoptimalkan RAP SAP selain dapat memperpendek proses, ini juga dapat mempersingkat waktu. Bahkan menggunakan SAP ini dapat mempercepat waktu lebih cepat dari sebelumnya. Menggunakan SAP ini tingkat kesalahannya yang dapat ditimbulkan dari pembuatan report demografi organisasi juga dapat ditekankan dikarenakan pembuatan report demografi ini dilakukan sepenuhnya oleh aplikasi. Next. Kesimpulannya, jadi pembuatan report demografi menggunakan RRP SAP yaitu yang pertama pembuatan report demografi organisasi dengan mengoptimalkan ERP SAP seperti yang telah dijelaskan atau dipresentasikan oleh teman-teman saya, diperoleh beberapa manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, memperpendek proses dan mempersingkat waktu. Yang kedua, real time report dapat dilakukan sehingga kebutuhan akan informasi secara real time dapat terpenuhi. Yang ketiga yaitu tingkat kesalahan dalam pembuatan report demografi organisasi dapat ditekan. Dan yang terakhir yaitu dengan mempercepat waktu proses dan pengurangan tingkat kesalahan, maka produktivitas kerja dari karyawan yang dapat melakukan tugas penyusunan demografi organisasi meningkat. Oleh sebab itu, penggunaan
SAP sangat mempermudah sekali bagi organisasi untuk meningkatkan efisiensitas kinerja karyawan maupun perusahaan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 12. Akhir kata kelompok kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan berbagai kekurangan dari kelompok kami.